Ya, teman-teman, hari ini tanggal 29 ya, bulan 11 di pagi hari sebelum pembukaan market. Jadi transaksi untuk tanggal 28 ya. Ini bagian ketiga. Jadi kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya bagi yang baru masuk silahkan dibaca dulu teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman berminat untuk membacanya. Sambil dibaca, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kita yang telah like, subscribe, terus membagikan juga terima kasih ya, dan telah memberikan super thank juga terima kasih ya, yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Semoga semuanya dibalas 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya ya. Ingat pesan saya, selalu beli saham itu di bawah, jangan di atas ya. Jangan sampai teman-teman orang lain cuan, teman-teman hanya kejemput aja. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ini bagian ketiga, ada MHKI. MHKI lagi posisi downtrend, dan per hari ini ada si bandar lokal ngambil teman-teman ya. Bandar lokal ngambil per hari ini ada si mungkin kalau XL ya teman-teman kita, mungkin si PD teman-teman di sini PD ngambil, soalnya ngambilnya sedikit. Terus Smart Money juga sudah mulai ngambil teman-teman. Smart Money sudah mulai ngambil, artinya bagus. Cuman perhatikan dia dalam posisi downtrend. Jadi hati-hati kalau dalam posisi downtrend. Bagaimana dengan Foreign? Foreign cenderung ngambil teman-teman dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 November ya. Perhatikan 15 Novembernya. Kita ganti ke Foreign. Ada CC ngambil 3,3 ribu. Kita groskan berarti CC ngambil bulat teman-teman. 3,3 ribu ngambil bulat ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya si CC ini terus ngambil bulat, si MHKI ini bisa tanggal berapa sih si CC ngambilnya? Tanggal 28. Oh bukan, dia berarti udah lama teman-teman ngambilnya. Tanggal 26. Bukan. Tanggal 22. Tanggal 22 ngambil 1.000. Tanggal berapa terakhirnya? 215 ya. Berarti tanggal 2. Ya, digabung-gabung udah sekitar 3,3 ribu, dan dia ngambil bulat ya tanpa jual. Artinya lagi dikumpulin sama si CC ya, di harga lumayan, di harga di sini ya lumayan nih. Di harga-harga bawah sini lah ya. Nah teman-teman, bagaimana sekarang teman-teman? Biarkan aja dia turun dulu untuk menjemput PR-nya, mungkin ke 101-nya teman-teman ya, mungkin ke situ. Apakah tanda-tanda kenaikan ada? Hanya terlihat di angka 117 aja ya. Di sini terlihat jelas ada si kepala kembar, artinya mau turun. Ini juga sudah mulai 3 candle hijau, 3 candle merah biasanya suka diangkat dikit gitu ya. Tapi selama dia masih di bawah MA10, artinya dia masih dalam posisi downtrend teman. Cuman kalau hati-hati, perhatikan ketika dia punya kejutan ya, teman-teman jangan beli di atasnya ya. Kalau punya kejutan biarkan aja, nanti juga turun lagi, karena kecenderungan untuk turunnya ada untuk menjemput PR-nya di 97 sama di 101-nya. Oke, untuk MHKI seperti itu. Jadi ada pengungkutan dari bandar lokal. Foreign juga belum kuat, termasuk CC ngambil bulat ya 3,3 ribu, dan Smart Money sudah mulai masuk. Kalau tanda-tanda kenaikannya hanya ke angka 117 aja. Dalam posisi downtrend biarkan saja. Terus apabila ada kejutan teman-teman lebih baik scalpingan. Cuman kalau untuk swing lebih baik teman-teman nanti tunggu lagi di bawah. Mudah-mudahan kejutannya itu akan ke bawahnya lagi. Berdasarkan sejarahnya, ketika ada kejutan seperti ini dia cenderung dibawa ke bawah. Kejutan bawa ke bawah lagi. Jadi ini lagi posisinya seperti teman-teman ya. Manfaatin aja kalau mau nyicil teman-teman. Tapi kalau yang teman-teman yang nyangkut di angka 126-nya masih bisa kejemput teman-teman. Karena saya aja menarikkan ke angka 147. Dan perhatikan ketika saya menargetkan 147, kurangin 5 sampai 10 tik ya, untuk teman-teman bisa cuan di situ. Oke, MHKI seperti itu. Lanjut ada Antam. Ini Antam katanya turun terus. Perhatikan Antamnya bagaimana. Betul, dia lagi turun terus, dan penurunannya ini ternyata lagi diambil sama bandar Foreign. Perhatikan bandar Foreign itu ngambil dari tanggal 20 September terus aja ngambil. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja, riak-riak aja. Artinya apa? Ketika di atas diambil, ketika di bawah diambil. Jadi teman-teman Foreign itu jangan pikir dia istilahnya punya harga atas ya. Mereka punya akun banyak gitu kan, walaupun satu broker tapi akunnya banyak. Jadi mereka punya harga di bawah sini, punya harga di atas, punya harga di tengah, bahkan punya harga-harga di bawah sini, di area-area sini gitu ya. Mereka punya di harga berapapun ya. Jadi kalau dia mau ngejual ya dengan entengnya ngejual yang mana aja gitu kan. Kalau dia mau melepaskan semuanya, gampang dia bikin shadow, bikin average,
nanti dia bisa kejual gitu dengan sangat mudah. Nah ini hati-hati juga di area 1300-nya, di area PR yang harus dikerjakan dia. Mudah-mudahan sih per hari ini Jumat ya, mudah-mudahan sih pinginnya itu ke bawah dulu ke 1300 lah teman-teman ya, biar menembus PR-nya ya. Kalau sudah menembus PR-nya mau ke atas juga silahkan. Ini juga dalam posisi downtrend. Downtrendnya kenapa? MA 200 sudah mulai dilewati ya. MA 200 sudah dilewati, MA 10-nya sudah, tapi MA 10 sudah mulai nembus untuk candle-candlenya. Mudah-mudahan sih ada angkatan dikit ya. Makanya perhatikan kalau mau average nanti MA 10-nya aja di bawah candle. Target kenaikan saya itu di target keduanya itu di 1800 nih. Ini target saya teman-teman ya. Belum kesampaian juga. Tapi kalau target kenaikan mah sampai 1600 juga masih bisa kekejar teman-teman. Cuman target 1800 sebelum kekejar. Banyak aksi-aksi penurunannya lihat teman-teman. Makanya teman-teman nanti ke depan juga kalau teman-teman jangan beli di atas lah. Kalau mau nyicil, cicil aja pelan-pelan. Kalau yang nyangkut di atas, cicil aja pelan-pelan. Nanti nyicilnya setelah MA 10 di bawah candle. Ingat MA 10 di bawah candle seperti ini ya, MA 10 di bawah candle nih. Tapi kalau sudah naik begini teman-teman lebih baik teman-teman udah naik berapa persen gitu, tunggu aja konfirmasi besoknya teman-teman ya, daripada teman-teman istilahnya ngambil agak atas dikit gitu kan. Nah seperti teman-teman, jadi nanti MA 10-nya di bawah candle mungkin teman-teman bisa melakukan average ataupun melakukan pengambilan. Catatan dari saya adalah si Forex terus ngambil, bandar lokal juga cenderung jualan cuman tidak terlalu signifikan. Perhatikan bandar lokal dia ngambil juga udah banyak, pembuangannya tidak terlalu banyak, artinya cenderung ditahan ya. Ketika penurunan ini cenderung ditahan. Lanjut untuk Antam seperti itu. Terus untuk MPPA, ada teman kita juga yang beralih ke MPPA nih. Ini menyentuh 70 katanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah kasih kabar ya. Betul, ini sudah menyentuh 70 dengan shadow ya. Mudah-mudahan sih hari ini dia ditahan terus ya, soalnya udah 3 hari ini ditahan ya. Dan ini adalah area PR yang harus dikerjakan di 70. Andaikan dia jebol nggak jadi masalah. Kenapa PR-nya harus dikerjakan juga di angka 58 sama 55-nya. Perhatikan bandar Forex sebenarnya sudah ngambil dari tanggal 15 November ya. Udah 15 November nih. 15 November di sini ada si CC 15 November ya. CC sudah ngambil 123.000 lot ya. Nah, kalau digroskan ternyata si CC ini ngambil 4.500, artinya CC lah di sini yang ngambil peran ya. Jadi kalau si CC jualan nggak jadi masalah ya. Mau jualan di atas mau di bawah dia karena sudah ngambil, di sana yang ngambil perannya dia ya. Walaupun dia jualan, contohnya gitu dia jualan, dia sangat pintar sekali biasanya jual, si CC itu jualan di atas teman-teman biasanya ya. CC sekarang ngejual 8.000, pasti dia average enggak? Average ya. Jadi dia jual 9.000 tapi average 1.600. Artinya betul ya si CC itu banyak istilahnya banyak akunnya ya. Kalau nggak banyak akunnya cenderung dia tidak akan average 1.600, mungkin average-nya lebih gede lagi gitu kan. Cuman karena mereka punya harga barangnya di masing-masing titik punya barang dengan harga yang berbeda, akhirnya mau jual yang mana dulu gitu kan, tinggal average aja. Makanya sini kan berbentuk shadow teman-teman. Kalau ciri khasnya bandar itu kalau mau nge-average pasti dibikin shadow dulu ke bawah, dia ngambil di bawah dulu, baru dia jualan di atas, disedaukan juga, nanti diturunkannya berdasarkan keinginan dia di mana aja gitu ya. Makanya saya bilang kalau shadow itu bukan area penembusan, hanya kesentuh aja, yang harus menyentuh itu body teman-teman ya. Jadi catatan dari saya, MPPA ini walaupun diturunin lagi diambil sama bandar Forex. Bandar Forex masih cenderung ada di dalam, ada pembuangan tapi sedikit, dan bandar lokal sudah ngambil per tanggal ini tapi sedikit ya pengambilannya ya. Mungkin siapa yang ngambil ini? Ada YU bagus teman-teman, YU cuman mungkin karena ini sedikit, mungkin bisa di dalam YU ya, cuman dia sedikit banget ngambilnya. Nah perhatikan kalau mau ngambil teman-teman, waktu saya ceritakan juga kan masih dalam keadaan downtrend. Jadi perhatikan teman-teman kalau mau ngambil nanti MA 10-nya di bawah candle. Selama MA 10-nya masih di atas candle artinya masih downtrend teman-teman ya. Perhatikan MA 10-nya saja. Terus untuk MEPL ini sudah katanya tidak mau menyentuh 120 katanya, keras amat. Keras amat. Biarin aja teman-teman karena sudah tentu sama shadow-nya, cuma secara body belum, maka biarkan aja keinginan seperti itu. Dan sama si MA 10 juga masih berada di atas candle, artinya ini masih downtrend ya. Perhatikan juga area 198 ya teman-teman. Kalau teman-teman kalau mau ngambil harga sekarang jangan dulu karena MA 10-nya masih berada di atas candle. Perhatikan aja kalau mau ngambil nanti MA 10-nya di bawah candle. Perhatikan untuk bandar lokal yang saya bilang ini transaksi yang tidak masuk akal di sini teman-teman ya. Ketika bandar lokal ngambil tapi di sini tidak ada keterangan hijau ya. Tapi di sini terus-terusan dibuang dikit-dikit, ada ngambil juga pembuangannya dikit. Jadi
tidak terpengaruh teman-teman ini untuk sideways ininya, artinya dia lagi dipertahankan di angka sini ya. Mudah-mudahan kalau lagi uptrendnya jangan perhatikan ke bawah, tapi kalau uptrend baru perhatikan aja ke atas. Kalau sekarang downtrend maka perhatikannya ke bawah dulu teman-teman, siapa tahu PR-nya mau dijemput sekarang ya. Mudah-mudahan sih kalau kejemputnya lebih enak lagi teman-teman, mungkin ke area sinilah 111 gitu ya. Kita perhatikan MFPL ini lagi posisi di mana. Kita lihat yang terjauh dulu untuk 10 tahunan dalam posisi murah teman-teman. Ini murah banget, artinya di bawah under value-nya. Siapa tahu punya sejarah ke angka 700, tapi jangan tinggi-tinggi dulu ya. Jangan teman-teman berharap tinggi-tinggi dulu. Perhatikan aja mungkin area-area 300, kalau enggak area-area 250-an ya. Nah, target saya aja 287 ya, belum tercapai. Ini target ketiga ya, mudah-mudahan target tiganya tercapai ya. Ini adalah tanda-tanda kenaikannya sudah terlihat jelas. Teman untuk saat ini belum ada tanda-tanda kenaikan lagi. Di sini juga ada nih. Oh, ada satu teman di sini nih. Wis, sip lah, ya. Dan kemarin juga udah ngasih tanda kalau dia mau naik ya. Jadi perhatikan nanti kalau jebol SMA 120-nya kasih tahu saya, ataupun jebol maaf kenaikan ke 146-nya kasih tahu saya ya. Karena kecenderungan ke atasnya sudah ada teman-teman ya. Nah teman-teman, nanti teman-teman ini yang ngambil itu kan bandar lokal teman-teman, sebagai pemicunya bandar lokal nih. Bandar lokal sebagai pemicunya, jadi perhatikan bandar lokalnya aja. Nah sekarang itu bandar lokal masih jualan, tapi kadang-kadang suka ada kejutan peng aja ke atas, karena bandar lokal disinyalir sini ngambil banyak teman-teman. Soalnya tidak terdeteksi di sini, cuma pengambilnya banyak ya. Saya tidak tahu ini kenapa bisa begini nih ya. Yang penting ini terlihat jelas bahwa si bandar lokal itu ngambil banyak, artinya mau disidewaykan atas. Lanjut, ada becap. Becap tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, hanya menanyakan aja. Baik, becap ada support di angka 50 ya, ini garisnya nih. Sekarang bagaimana posisinya? Posisinya di 100 di 100, dia 63 sudah terlihat jelas ada kenaikan. Tetapi bandar lokal cenderung ngejual teman-teman. Bandar poren ada pengambilan, cuma ngebuang sedikit ya. Mungkin 1/3-nya sudah dibuang sama bandar poren. Cuman secara keseluruhan sih bandar poren ngambil. Coba perhatikan tanggal 21 November. Nah, untuk porennya ada AI, ada CC. Coba CC kita grosskan. EP ketemu EP, CC ketemu CC, AI ketemu AI, AN ketemu AN, berarti mereka jualan ya. Di sini yang mimpin si EP ya, betul ya, kalau si EP kan emang sebagai bandarnya. Ingat teman-teman, kalau ada bandarnya, dia punya ketokohan, cenderung dia suka ngambil di bawah teman-teman ya. Dia jualan di atas, nanti akan dibuang ke bawah lagi secara landai, nanti dia akan ke atas lagi. Teman-teman yang nyangkut di harga atas juga pasti kejemput, walaupun tidak average pasti kejemput teman-teman untuk yang ada ketokohan sama bandar ya. Cuma kalau teman-teman orang lain mungkin walaupun kalau teman-teman 3 average ya, teman-teman yang lain cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Maka nanti perhatikan aja mungkin ke 50 juga bisa teman-teman, karena kesejarahnya udah ke 50 ya. Nanti perhatikan aja emas 10-nya sudah mulai di bawah, karena mungkin ini juga sudah mulai murah 59 ya. Terus ini perhatikan teman-teman kenaikannya, jangan sampai teman-teman ya berharap pingin ke 1000 gitu kan. Ini juga tidak mungkin teman. Kenapa tidak mungkin ya? Nanti teman-teman perhatikan aja. Ini aja kan hanya ke sampai paling tinggi aja berapa nih? Hanya 300 aja ya teman-teman. Jangan terlalu berharap sampai 1000, 2000, enggak. Teman-teman perhatikan di harga setengahnya aja teman-teman, di 228 itu mungkin akan kesampaian. Kalau enggak setengahnya daripada setengahnya, di angka 177 itu udah cukup teman-teman ya untuk teman-teman ini. Cuman ya harap bersabar aja, karena kecenderungan apabila ada ketokohan ya seperti ini teman-teman. Makanya teman-teman kalau punya harga istilahnya ketokohan becap ataupun MNC yang lain, perhatikan aja induknya teman-teman ya. MNC grupnya, perhatikan induknya. Kalau induknya naik biasanya suka diikutin dengan yang lainnya juga naik, suka mengikuti induk. Dan perhatikan si EP teman-teman. Di sini kan si EP banyak barang, pasti banyak barang teman-teman ya. Dan yang istilah yang ngambil itu si EP. Jadi perhatikan aja si EP. Kalau si EP sekarang sudah mau ngambil ini untuk porennya, mudah-mudahan si EP bisa sekarang ini si porennya sudah mulai ngambil ya. Ada AI, ada CC, ada EP ya. Ini mudah-mudahan diangkat ya teman-teman. Karena sekarang itu lagi posisinya berada di candle MA10-nya gitu. Si MA10 sama candle lagi menyatu, bersatu padu gitu. Ini kemarin baru keluar daripada MA200, cuma ditarik lagi ya, pinginnya dia mungkin di atas MA200 sekali ya, biar kelihatan uptrend lah gitu teman-teman ya.
Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk bandar lokal jadi ngejual, bandar poren cenderung ngambil, cuma lagi ngebuang seperempatnya. Tapi si EP sudah mau masuk. Tapi ini becap itu adalah ketokohan dan ada bandar, artinya masih dipiara terus. Teman-teman yang nyakot di atas juga pasti kejemput. Oke, lanjut. Ada Dewi. Dewi, ini Dewi bagaimana Dewi ini? Lama ngebahas Dewi ya. Si Dewi. Ngopi dulu teman-teman, ngopi dulu. Dewi lagi diambil sama bandar lokal dan poren cenderung sideways. Nah ini teman-teman, kalau bandar sudah memainkan psikologi seperti ini, dia dibikin cenderung tidak kemana-mana ya. Perhatikan, tidak kemana-mana. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Di sini tidak terlihat ada tanda-tanda kenaikan. 1, 2, 3, 4 tidak dibikin ada tanda-tanda kenaikan. Hanya di sini juga tidak dibikin tanda kenaikan. Artinya psikologis teman-teman lagi dibikin gaduh, gundah gulana nih. Ya, sini juga perhatikan teman-teman, di sini cenderung aman semuanya nih. Saya tidak melihat di sini ada penurunan, hanya ada di angka 74 aja atau di angka 64. Jadi si Dewi ini lagi diakumulasi sama bandar lokal dan poren. Tinggal teman-teman istilahnya apa ya? Bertahan aja. Sanggup bertahan enggak? Kalau teman-teman sanggup bertahan bisa seperti sejarahnya di sini. Beng ke atas ya. Tinggal teman-teman sanggup bertahannya aja ini mah. Karena saya tidak tahu besok mau diangkat atau enggak gitu kan. Yang saya tahu itu sekarang lagi diakumulasi sama barang lokal dan poren ya. Dan sekarang cenderung naik teman-teman. Dia tidak dijual murah. Dia tidak dijual murah teman-teman selama 3 tahunan ya. Dia di 1 tahunan juga lagi dijual mahal gitu. Tapi tidak terlalu mahal. Masih ada harga mahal banget di angka 91. Artinya targetnya hanya ke 91 aja, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Atau ke sini bisa aja ke 200 bisa aja, cuman jangan terlalu berpikir dulu ya. 154 aja udah cukup teman-teman ya. Saya aja menarikkan 105 dulu nih ya. Kalau dia 105 diangkat terus turunin lagi, dibikin sideways lagi di antara harga 100, mungkin bisa ke 200. Cuman kalau ini kan di sideways kan di bawah 100 teman-teman. Artinya mereka mau jualan di atas sedikit 100 gitu. Makanya kalau 105 ya sangat memungkinkan target ke situ gitu kan. Nah ini lagi terus di up teman-teman, ini lagi ditaikin dikit-dikit nih teman-teman ya. Dan kabar dari saya bahwa bandar poren itu terus ngambil nih. Perhatikan walaupun ada pembuangan tapi pengambilannya lebih banyak. Perhatikan dia bandar poren ketika ngambil di tanggal 27 peng ke atas lihat porennya. Terus di bandar lokal juga sudah ngambil dari tanggal 30. Nah tanggal 30. Nanti kalau ada kejutan ke bawah jangan khawatir teman, itu mungkin cara dia untuk menurunkan tensinya biar teman-teman pada keluar. Nah, tinggal sanggup-sanggupan bertahan aja ini teman-teman ya. Kalau teman-teman sanggup bertahan artinya teman-teman bisa menjadi pemenangnya ya. Perhatikan kita lihat domestik dulu deh. Dari tanggal 30 Oktober Dewi lagi dia. Kalau cenderung kalau bandarnya seperti ini teman-teman harus bersabar gitu kan. Ada OD, ada CP, ada BR ya. Sini broker bagus semua teman-teman ya. Mungkin teman-teman kita belum menyerahkan semuanya gitu. Jadi akhirnya ya mereka bertahan di sini gitu kan. Kita lihat poren dari tanggal 70 apa nih? 27 September tuh. Poren aja ngambil 27 September dalam posisi sideways panjang teman-teman. 27 September. Nah, tuh poren. Ada CC teman-teman ngambil ya. Tapi CC keluar masuk ya CC nih. Ambil di 276 jual 211 ya. Tapi saya meninggalkan di 65.000 lewat lagi. Artinya dijual masuk keluar masuk aja teman-teman, walaupun ngambil sedikit kan, kalau sampai ratusan juta kan lumayan teman-teman ini kan. Makanya ini lagi panjang lagi sideways tapi lagi dipungut sama bandar poren yang mudah-mudahan bandar poren bisa menarik ke 105 lah ya. Ya soalnya PR harus dikerjakan sama mereka. Oke teman-teman, untuk Dewi seperti itu, kuat-kuatan aja teman-teman sama bandar karena bandar lokal dan poren sedang lagi ngambil. Ada pren nggak sempat nggak dibahas-bahas ya karena tidak keluar dari PFCPA ya. Tapi suatu saat sih sebenarnya si pren ini akan di-up kok teman-teman ya. Sekarang kenapa nggak di-up? Karena bandar porennya pinginnya jualan teman-teman. Dia tidak mau di harga FCA ya. Kalau sudah harga normal mungkin bisa. Makanya ini sebenarnya tinggal kemauan daripada bandar lokal aja untuk mensiasati bagaimana cara lepas daripada FCA. Mungkin ini terlalu banyak barang berceceran, akhirnya ya si bandar juga harus menggunakan pihak-pihak yang lain ya. Terbukti di sini sekarang
ada di pasar nego lah gitu kan ya, ada di pasar nego nih, DH ketemu DH ya, YP ketemu YP. Jadi terus dijual di, yang penting barang keluar keluar dulu atau nggak masuk dulu, bisa ke kantong mana aja teman-teman ya. Ini untuk negonya sudah mulai dijual belikan. Untuk regulernya sebenarnya, kalau untuk regulernya teman-teman ini si MG, terutama si MG ya, udah ngeluarin banyak barang teman-teman nih ya. Ini dari bulan Oktober ya. Oktober aja CPYU itu tidak terdeteksi sebagai bandar teman-teman, cuman dia sudah ngambil banyak. Ingat, CP itu adalah spesialis bawahan ya. Dia akan bertahan mau 2 tahun 3 tahun disimpan aja, nggak bakalan busuk ini kata dia. Nanti kalau udah mau diangkat baru dikeluarin sama dia, bread aja gitu ya. Itulah teknik CP. Makanya saya yang diuaikan sama CP kadang-kadang seperti itu tuh, dibawa ke bawah terus sampai kita udah bosan lihat emitennya aja udah enak gitu ya. Baru setelah kita bosan enak, sekarang 2 tahun disimpan sama dia mah, tiba-tiba peng aja dikasih sama market, dia pakai pemicu dikit bisa jualan teman-teman ya. Apalagi kalau temannya si MG, udah keren banget teman-teman. Cuman ya beginilah CP spesialisnya, dia mau nampung di bawah, cuman ketika jualan kadang-kadang lah santai aja dia gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak diambil sama bandar lokal, cuman diambil sama di luar dari bandar lokal ya, yaitu si CP, si YU, si AO. Ini adalah broker besar semua teman-teman, terutama CP broker besar ya. Walaupun di sini terdeteksi sebagai domestik, tapi sebenarnya CP itu adalah broker foreign ya sebenarnya itu ya. Malahan si foreign memang, si foreign ini teman-teman, si foreign itu cenderung foreign besarnya BK gitu, ZP atau enggak YU itu cenderung ngejual, atau enggak AG yang cenderung ngejual. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan FCA ya. Benar ya, kalau foreign tidak suka dengan FCA, makanya cenderung mereka ngejual ya. Makanya tinggal bersabar aja, walaupun dibuang sama bandar lokalnya, cuman sebenarnya ini lagi dipungut sama bandar di luar prime ini ya. Jadi cenderung santai aja, pastilah ini dibebaskan kok ke 50. Kalau udah 50 bebas, prime pasti masuk lagi. Oke teman-teman, untuk prime seperti itu ya. Terus ada hoki. Ada hoki. Wah, hoki udah hoki. Hoki itu belum dibahas ya, sejak kenaikan hanya dibahas di di short aja ya sama saya. Kita akan hapusin dulu target-target kenaikannya sudah dilalui. Pertama di sini teman-teman ya. Ini teman-teman yang sudah nyangkut pasti kejemput 1, hoki itu 2, 3 ya. Jadi 3-3-nya sudah kejemput. Dan ini perhatikan di sini juga ada tanda-tanda kenaikan, artinya lagi mau naik ke atas ya. Sedikit lagi ya target kenaikannya. Tapi target sesungguhnya bukan di sini ataupun di sini teman-teman. Saya targetkan di sini nih, 168 nih, tanggal 29 bulan 9. Targetnya di sini teman-teman. Nah, sekarang itu bagaimana? Perhatikan bandar lokal. Bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 19 November ya, 19 November, November. Ada si kakak ngambil 6,4 miliar ya, atau setara dengan 535 ribu lot. Ada di nyusul si AG sama si FS. Cenderung di sini diambilnya sama broker-broker keren ya. Teman-teman kita sudah mulai pada keluar, artinya kecenderungan naik ke atasnya ada teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di kita gunakan udah kejemput nih sama Shadow teman-teman ya, sama Shadow sudah kejemput. Artinya mungkin dulu yang ngejemput di sini udah bernapas lega gitu kan. Dan sekali lagi bahwa si kepala merah berfungsi dengan baik ya. Sebenarnya teman-teman itu untuk membuktikan bahwa si kepala merah itu berfungsi dengan baik ya. Ini juga lagi uptrend, maka kalau lagi uptrend nikmatin saja kenaikannya. Oke teman-teman, walaupun ada istilahnya sideways di atas, biarkan aja selama dia tidak diturunkan ke bawah sambil ada buangan daripada bandar lokal. Karena cenderung ini bandar lokal yang memaaf harga ya. Terus bandar foreign bagaimana? Bandar foreign setelah kemarin jualan tinggi, setelah pengambilan jualan tinggi, ngebantuin naikin. Per hari kemarin tanggal 28 ada pengambilan. Artinya sekarang sudah mulai masuk di harga tingginya. Jadi kalau dia sideways dulu ya biarkan aja, mungkin dia lagi ngumpulin barang di harga tingginya. Ada YU 4000 teman-teman ya, lumayan ya. 4000 juga lumayan ya. Jadi ini yang memimpin adalah bandar lokal ya. Mudah-mudahan si hoki ini bisa nyampe ke tujuan ya. Walaupun ada halangan dari rintangan, biarkan saja, karena itu adalah bagian daripada
sebuah emiten dan sebuah saham gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk hoki bagi bagus ya penguatan dari bandar lokalnya. Cenderung memaaf harga, tinggal mau dijual harga berapa, nanti perhatikan ada si kakak sudah jualan besar atau tidak. Kalau mereka jualan di harga atas cenderung tidak ke bawah, artinya dia mau melanjutkan kenaikan. Tetapi apabila dia jualannya sambil diturunin, nah itu yang harus hati-hati teman-teman. Untuk penurunan juga ini sudah akan saya hapus juga nih. Ya, kita hapus ya. Tinggal satu lagi nih PR-nya di 96 atau enggak di 89. Tapi kalau lagi naik begini, lupakan teman yang ini, ikutin yang atas gitu. Ini suatu saat dia akan ke sini ya. Ini juga harus dipindahin teman-teman ke sini ya. Kita pindahin dulu deh. Oke, udah ya. Untuk hoki seperti itu. Targetnya ke 169 dong, tapi untuk yang terdekatnya di angka 131. Mudah-mudahan tercapai. Lanjut, ada medce. Tadi sebenarnya udah direkam teman-teman, cuman hilang lagi ya. Maklumlah teman-teman ya, kadang-kadang ada kendala teknis. Nah ini medce saya udah lama nggak dibahas nih medce nih. Ya ini soalnya garis yang ini nggak ada yang ngasih tahu nih. Udah ketembus, kita hapus dulu teh garis penembusannya untuk ke bawahnya ya. Ini medce udah dibahas belum kuarter 2-nya? Udah keluar sih belum sih kuarter 3-nya? Nanti kita cek ya. Kita ikutin dulu ininya si market makernya dulu deh. Perhatikan teman-teman di area ini nih sudah meninggalkan gap lagi, artinya mau ke atas. Cenderung sini juga ada gap. Ini posisinya kemarin mau uptrend, cuman posisinya dia meninggalkan jejak. Jadi ini hati-hati nih ke angka kita ke 1006 dulu deh, 1066 ya. Kalau ketemu kita akan cari lagi ke bawah. Ini posisi lagi downtrend dulu, teman-teman. Perhatikan aja lagi downtrend dulu, biarkan aja, mungkin mau menutup PR-nya di angka 160 dulu ya untuk kenaikan yang kemarin. Nah, bagaimana dengan kondisi untuk bandarnya? Bandar lokal cenderung sudah ngambil lagi sejak ayat pembuangan. Dia bandar lokal masih banyak di atas, cuman kemarin ada pembuangan tapi sekarang ngambil lagi. Artinya dia pungut lagi sama bandar lokal tanggal 20 November. Untuk bandar lokalnya 20 November. Nah, 20 November ada siapa? Ada si SQ, DX sama PD ya yang ngambil, cenderung ke atas. Cuman bandar Poren bagaimana? Bandar Poren cenderung ngambil keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil lagi. Jadi ini ngambil dari sini teman-teman. Perhatikan untuk bandar Porennya. Ngambil 4 hari, buang 2 hari, ngambil 1 hari, buang 1 hari, ngambil 1 hari. Hati dari sini aja ya. 15 November deh. 15 Novembernya lebih awal dia ngambil ya ternyata. Jadi kecenderungan lebih ke atasnya ada ZP, YU bagus teman-teman. Broker bagus semua teman-teman ini untuk medce ini. Ini harga target harga wajarnya belum dihitung ya untuk kuartal 3 untuk menentukan sebenarnya performanya lagi bagus atau tidak ya. Nah, ini hati-hati aja area penurunan di 1067 lagi ya untuk menembus lagi PR-nya, dan ini juga ada gap teman-teman, ini PR yang harus ditembus juga. Artinya kalau penurunnya biarkan aja, lihat turun soalnya lagi downtrend. MA10 masih menuju ke bawah walaupun si karena sudah di atas MA10, tapi kalau menuju masih ke bawah, kemungkinan masih ke bawah ya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 1200, 1230 ya. Terus target yang kedua di angka 1400-an ya. Itu target saya yang kedua. Berarti target pertamanya udah tertembus ya. Smart Money juga sudah mulai masuk, artinya lagi keren-kerennya nih Smart Money sudah masuk. Perhatikan aja nanti MA10 kalau udah menonjol ke atas, artinya akan ada kenaikan. Cuma walaupun ada kenaikan, teman-teman tetap harus memperhatikan ke bawahnya, teman-teman ya, ke angka 1060-an. Lanjut, ada emiten DOS ya, DOS. DOS. Kalau DOS teman-teman, ini sebenarnya target saya sudah tercapai di sini ya nih. Target sudah tercapai ya. Kita hapus aja deh ini ya. Ini mungkin teman-teman yang nyangkut lah, buat teman-teman yang nyangkut ya. Perhatikan nih, target saya sudah tercapai di tanggal 2 tercapai waktu di sini ya. Waktu capai artinya lagi diturunin dulu. Ini sebenarnya lagi uptrend teman, lagi uptrend, posisi juga lagi uptrend. Terus si bandar lokal dan bandar Poren juga lagi jualan ya, lagi jualan di atas. Kalau dia lagi sideways atas tidak menembus MA210-nya, artinya dia mau up lagi ke atas. Karena sini sudah ada tanda-tanda dia bikin gap di sini. Cuma bukan si kepala merah teman-teman, dia hanya bikin gap aja. Artinya sih kalau kepala merah aja cenderung bisa ke atas. Ini juga si kepala merahnya sudah tertembus ya.
Cuman perhatikan teman-teman, Bandar Poren udah ngejual 3 hari, ngambil 2 hari, ngejual 3 hari, jadi dia sudah ngambil di atas. Tapi bandar lokal cenderung sudah ngejual sekitar setengahnya teman, bukan setengah, lebih daripada setengah dikit lah gitu ya. Perhatikan dia ngambil dari tanggal 15 November ya. Nah kebetulan nih 13 November. Ketikkan aja ke Poren. Nah udah hati-hati teman-teman. Teman-teman kita sudah pada ngambil, hati-hati ya. Kita kalau sudah ada teman-teman kita yang ngambil kan, siapa lagi korbannya ya? Korban di atas adalah teman-teman kita. Nah perhatikan untuk tanggal 28-nya YPMG sudah mulai masuk lagi, karena di sini ada sinyalir si Bandar Poren, si bandar lokal cenderung untuk menahan harga di area sini. Andaikan dulu nih, teman-teman kita sudah pada keluar nih, pada keluar kan. Nah kemungkinan di up ke atas ada asal dia sideways aja di area sini teman-teman. Dia sideways di area sini, tidak kemana-mana aja nih ya, tidak kemana-mana aja, tak tok bisa ke atas, dengan catatan teman-teman kita sudah pada keluar ataupun si bandar lokal sudah mengambil. Soalnya ini yang maaf harga ada bandar lokal, jadi cenderung ini bandar lokal yang menguasain si emetendos ini ya. Hati-hati, cuman area penurunannya nih bisa ke angka 221, bisa ke angka 174. Oke, sementara itu ya. Sebenarnya target sunnah aja teman-teman, kalau untuk targetnya sudah tercapai ya untuk dos ini. Mulai teman-teman yang ke belakang bisa dilihat deh pencapaiannya seperti apa. Jadi untuk dos seperti itu teman-teman ya, lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja lah untuk dos ini kalau mau scalpingan aja. Lanjut ada BBRI. Ya, BBRI ini lagi downtrend dulu teman-teman. Perhatikan downtrend terus ya BBRI. Terus smart money juga tidak masuk terlalu banyak. Bandar Poren dan lokal cenderung jualan, artinya tanda-tanda kenaikannya belum terlihat karena bandar lokal dan Poren cenderung jualan. Ini lagi dibuang habis-habisan sama bandar lokal dan Poren. Perhatikan teman-teman, mereka kompak ngejual dari tanggal 25 September ketemu Oktober ketemu November, berarti sudah sekitar 2 bulanan mereka jual ya. Sekarang udah ketemu tanggal 29, berarti udah 2 bulan lebih dari 4 hari gitu mereka ngejual. Sampai kapan kita tidak akan tahu teman-teman, sampai kapan dia nggak. Soalnya ini barengan terus teman, bandar lokal dan Poren terus jualan bareng. Kenapa jualan bareng? Ya karena ada yang nerima, udah cukup gitu aja. Kalau tidak ada yang nerima, tidak mungkin mereka jualan ya. Ini perhatikan, domestik juga ada yang nerima, lokal juga ada yang nerima ya. Tapi ada tapinya, sekarang BK sudah mulai masuk. Ini si JW, si JU nih adalah bandarnya teman-teman. Cuman si BK sudah mulai masuk, artinya sudah mulai nampung lah. Cuman penampungannya lebih cuma tersebar gitu, tidak fokus dari satu broker aja. Model si BK udah ngelampung 128 miliar gitu kan. Nanti kebalikan teman-teman, nanti kalau mau ngangkat nih si BK yang jualan, ke siapa? Ke si JP. Seperti itu teman-teman, karena mereka punya istilahnya seperti hukum alamnya seperti itu gitu kan. Jadi ini walaupun dibuang karena ada yang nerima teman-teman ya, mereka istilahnya duitnya banyak lah teman-teman. Terus teman-teman kita juga sudah pada ngambil, artinya ini lagi downtrend. Kalau saran saya nanti teman-teman setelah ada pungutan dari bandar Poren atau lokal selama 2 hari aja. Soalnya kemarin 1 hari ini naik ke atasnya, cuma dia jualan lagi, artinya kecenderungan jualan ada. Makanya kecenderungan ke target penurunan kedua ini di angka 4.900 mungkin akan tercapai apabila ya seperti ini. Tapi mudah-mudahan ditahan di angka 4.200. Soalnya ini udah bagus kan, secara kena udah bagus nih 4.200 nya ya. Mudah-mudahan tidak jeblos ini ya. Kalau jeblos ini ya kemungkinan bisa turun ke bawah ke 4.120 ya untuk BBRI ini. Jadi catatan dari saya, bandar Poren dan lokal cenderung masih jualan, belum ada pungutan yang lebih ya daripada bandar lokal dan Poren. Walaupun ada pungutan dari BK ya, cenderung dia BK hanya nerima aja, dan penerimaan juga masih terbatas, tidak bisa melebihi pengeluaran daripada bandar Poren yang lagi ngejual ya. Andaikan BK mau nampung gitu ya bandar dari Poren yang lagi ngejual ini, mungkin BK akan menjadi istilahnya penampung terbesar nantinya gitu kan. Si BK ini mungkin dia bisa jadi market makernya nanti di sini gitu teman-teman ya. Kita perhatikan si BK bisa ngambil berapa miliar sih dia. Udah 280 teman-teman ya, 280 miliar ya. BB juga ngambil ya, PB juga ngambil ya. Keren ya si BK ya. Tapi lihat pengeluarannya si AK, si Kajet, si EO, lihat pembuangannya teman-teman, sampai 500, 1 juta lot ya. Untung si BK masih bisa nerima
gitu kan. Cuman masih terbatas, dia juga masih terbatas, sehari saya cuma mampu sekian gitu. Tidak ada sampai yang nerima itu kan, ini masih terpecah gitu, yang nerima masih terpecah. Andai kan si BK per harinya bisa nerima menampung 1,1 juta lot, ya mungkin ini bisa di-sideway kan teman-teman. Tinggal nampungnya sebelah kiri gitu kan. Nanti dengan ngebuang sebelah kiri langsung gitu, ngehajar sebelah kiri, ya artinya sideway aja gitu kan. Nggak kemana-mana tapi cenderungin lagi dibuang. Maka nanti perhatikan aja MA 10-nya untuk BBRI. Kalau MA 10 sudah mulai di bawah candle dan cenderung agak akad sedikit, dan bandar lokal dan pernah sudah mulai ngambil lagi, udah kecenderungan ke atas bisa teman-teman ya. Untuk BBRI ini tanggung deh, ada Ruiz ya. Ruiz, lagi sideway teman-teman. Ruiz lagi sideway. Pertahanan yang saya tahankan ini udah lama, berarti kagak dibahas nih. Teman kita nggak ngasih tahu ya. Padahal tembus nih, kalau ngasih tahu itu tembus gitu teman-teman ya. Ruiz itu ada support lagi di angka 167-nya teman-teman. Kita perhatikan Ruiz deh. Posisi Ruiz. Kita butuh posisi teman-teman. Kalau teman-teman, wah ini murah apa enggak, langsung aja teman-teman di sini nih, cek untuk 3 garis ya. Perhatikan 3 garisnya. Untuk 3 tahunan dalam posisi murah teman-teman, tidak terlalu murah banget. 1 tahunan juga dalam posisi murah. Ini step 1, ini step 2-nya kemarin sekarang hampir jebol, cuma lagi saya doaikan di step 2. Artinya kecenderungan ke atas ada teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan apakah ada tanda-tanda kenaikan. Ada teman-teman, perhatikan si kepala merahnya sudah mulai di angka 177, itu ada tanda-tanda kenaikan. Terus di angka mana lagi? Di sini cenderung nggak ada, di sini cuma satu doang yang angka sini ya. Di angka 188 ya. Target ke status saya itu di angka berapa nih? Di angka 196 ya, dari bulan 10 belum ketembus. Biarin aja karena kecenderungan pinginnya seperti ini teman-teman. Tapi dari MA 10 sudah mulai di bawah, karena ini hati-hati 171-nya, kalau ketemu 171 berarti bagus, dia menembus PR-nya dulu ya. Terus bagaimana pungutannya? Bandar Poren cenderung ngambil cuma sebentar, ngambil sedikit nih, ngambil sedikit, datar, ngambil lagi kemarin ya, 34.000. Sedikit amat nih, cuma 2 lot. Dan ini yang nguasain adalah bandar lokal. Jadi jangan menghiraukan Poren, karena Poren belum mengambil tindakan yang signifikan ya, hanya mengambil beberapa kali, cuma 2 kali aja dalam waktu dari bulan Agustus, ngambil 2 kali aja. Ini nanti perhatikan Poren aja teman-teman ya. Perhatikan dari bandar lokal. Bandar lokal cenderung lagi ngambil lagi nih. Perhatikan untuk bandar lokalnya. Ngambil dari mulai tanggal 8 November ada pembuangan. Nah, dia cenderung per hari ini ya. Kemarin tanggal 28 ada pengambilan ya dari bandar lokal ya. Mudah-mudahan si bandar lokal tanggal sekarang bisa ngambil lagi ya. Ada CNI jika tidak terlalu besar, cuma ngambil juga teman-teman ya, cuma 11 juta doang. Nah teman-teman, ini cenderung lagi sideway. Pungutan dari bandar lokal cenderung dia tidak melakukan aksi yang signifikan, tapi kadang-kadang dia punya kejutan. Nah kejutan itulah yang pasti dinanti-nanti sama teman-teman ya. Kalau tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 177 sama 188, itu adalah tanda-tanda kenaikannya. Target 196 teman-teman ya. Dalam posisi sekarang lagi murah teman-teman ya posisinya. Perhatikan nih, tuh lagi posisi murah kan. Bisa target ke angka 200-an malahan. Untuk 10 tahunan, perhatikan 10 tahunan dia bisa betul ke angka tengahnya aja lah. Lagi posisi murah teman-teman. Cenderung kemarin sudah melepas supportnya ya, tidak jatuh daripada support, hanya cenderung ditahan di angka 1150-an ya. Oke, lanjut. Ada Apex. Apex ini belum, udah lama nggak dibahas nih. Ini penurunan pertama aja istilahnya nggak ada yang ngasih tahu nih Apex nih. 1, nih 2 udah terlewati semua nih. 3 yang ketiga belum ya, baru sama shadow aja, maka biarin aja. Nah ini untuk Apex ini tanda-tanda kenaikan dulu deh, biar teman-teman tahu nih. 1 di angka 154 ya. Yang kedua di angka 145 ada si kepala merah ya. Di sini juga ada nih tanda-tanda kenaikan nih. Ini si kepala merah ditutup dengan skala merah, atau si kepala merah kembar ya. Nah itu tanda-tanda kenaikannya. Sekarang juga sudah mulai MA 10 di bawah candle, tapi ada tapinya. Perhatikan untuk bandar lokal cenderung masih ngejual teman-teman. Perhatikan masih ngejual nih ya, masih ngejual ya. Terus untuk bandar Poren cenderung dia tidak mengambil sikap setelah pengambilan dari tanggal berapa nih, 15 November ya.
Perhatikan 15 November si Poren sudah ngambil. Siapa yang ngambil? Ada CC 5.000 teman-teman. Dia jual bulat nggak jual bulat teman-teman, tapi cenderung bagus lah dia ya. Tapi kalau CC sudah nguasain ya biasanya suka bagus teman-teman ya. Tinggal nunggu momennya aja. Ini juga tahanan sudah mulai bagus, terus dia kenaikan sudah terlihat jelas, MA10-nya sudah mulai berada mau di bawah candle, artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Kadang-kadang tidak ada isian yang signifikan tapi tiba-tiba peng aja ke atas ya. Itulah tanda-tanda sebuah emiten itu ada bandarnya teman-teman. Target saya ke angka 186 belum tercapai dari bulan 9 ya. Tapi saya biarkan, kenapa? Karena emang keinginan seperti itu teman-teman. Tanda-tanda kenaikan juga ada di sini nih. Nih, di sini juga ada, di sini kita tandain di sini deh. Apa di sini? Nah, juga ada nih ya. Nah, ini target kenaikan sebenarnya sudah terlihat jelas, ini akan mau ke atas ya. Karena mungkin lagi menjemput PR-nya dulu. Terus MA10 juga sudah mulai bagus ya. Sudah mulai di bawah candle. Tinggal satu lagi, tang, ada hijau lagi, konfirmasi baru tang mau ke atas ya. Oke, untuk APEX seperti itu teman-teman ya. APEX posisi dulu deh. APEX takutnya di sini posisinya lagi carut marut. Di sini saya tidak memperlihatkan untuk fundamental ya. APEX untuk 10 tahun lagi posisi murah banget teman-teman. Untuk sekarang murah banget, artinya bisa kecenderungan diangkat ke angka jangan 1000 deh ya, ke sini aja lah. Nah, ke angka 400-an aja lah paling tinggi, atau enggak saya 186 aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa ketembus ke situ. Karena kecenderungan di sini ada. Perhatikan ketika dibawa ke bawah dikatasin lagi. Artinya ini kecenderungan nanti bisa diangkat sampai ke angka tinggi sini. Cuma nanti teman-teman harus bersabar. Mampu nggak teman-teman bertahan ya. Jangan sampai pinginnya di harga tinggi tapi baru naik sedikit udah dijual. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Langsung ada PMMP. PMMP. Ini pertanyaannya, apakah akan tembus ke 98 untuk menembus PR-nya? Nah, nih. Betul teman-teman, dia harus ke 98 dulu. Kenapa? Ini adalah PR-nya. Apabila dia PR-nya dijemput sama si candle hijau lagi, berarti dia udah kejemput yang sini, menimbulkan jemputan yang baru. Maka lebih baik kalau jemputan itu harusnya pakai candle merah teman-teman. Nih, tanda-tanda kenaikan sudah terlihat ya. PMMP udah dinaikin ke 117, lalu diturunin lagi. Kita hapus aja. Nah, ini juga menimbulkan target baru ya, 121. Sudah terlihat jelas ya. Ya, sekepala merah kan betul. Di sini adalah gap. Jadi targetnya ada gap, kepala merah, gap. Di sini tidak ada, di sini juga tidak. Oh, sini ada satu nih. Nih, perhatikan teman-teman. Nah, 181. Target ke satu saya belum terpenuhi bulan 9 ya. Artinya apa? Belum tercapai targetnya, teman-teman ya. Jadi kalau yang mau lama-lama tuh bagaimana nih? Ngambil di sini contohnya tiba-tiba diturun ke bawah. Ini mau ngambil lagi enggak, kapan mau tunggu lagi gitu kan. Tapi kalau yang nyangkut-nyangkut di area di bawah 230 ya, atau di angka 180 masih bisa kejemput teman. Tenang aja lah untuk PMMP ini. Terus barang lokal bagaimana? Barang lokal cenderung jualan dulu ya, biar aja jualan dulu teman-teman, karena kembali ngambil dia sekarang jualan, biarkan aja. Memang kemauannya seperti itu. Tunggu aja di 98-nya, mudah-mudahan dikasih, karena ini adalah PR yang harus dipenuhi. Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren cenderung ngambil ya, satu hari ini tanggal 28 dia ngambil ya. Kemarin ngambil dia jualan ya. Kita akan gabungkan nanti deh. CC sudah ngambil 3,8 ribu. Dia jualan nggak? Ternyata dia CC ngambil. Jadi ini si PMPP diambil sama si CC nih. Kabar baik teman-teman ya. Kalau sudah CC ngambil di bawah, artinya dia harus up harga ke atas. Cuman ini MA10-nya masih berada di atas kan. Jadi ternyata penurunan sudah mulai ada ya. Teman-teman yang nyangkut-nyangkut di atas ya masih bisa kejemput lah teman-teman, karena ini juga ditransaksikan dengan baik sama bandarnya. Tidak melulu dia jualan gitu kan. Dia malahan cenderung ngambil keluar, artinya dia ditransaksikan dengan baik. Ya, teman-teman seperti itu untuk PMMP ya. Jadi pertanyaan teman, apa bisa ke 98? Bisa teman, karena itu area wajib yang harus dikunjungi. Oke, lanjut kita nanti ke ke trading untuk hari ini ya. Hari ini udah cukup aja. Nah, sebentar lagi jam 8.37 sudah mulai siap-siap untuk trading teman-teman ya. Selamat menikmati trading untuk hari Jumat teman-teman. Ingat, keberkahan itu datangnya daripada teman-teman sendiri yang sering berbagi ya. Jangan lupa berbagi kepada teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, segitu aja. Ciao ya.